Opa Oma, ready? Aku lansia happy, jiwa ragaku sehat, bahagia di rumah, di masyarakat. Karena aku rutin cek kesehatan di Puskes Palmerah, ramah lansia. Lansia bahagia, Berdaya, sehat, dan gembira. Yeay, 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 yes! Berikut kami paparkan materi inovasi lansia bahagia GKM Happy Life dengan tema menurunkan angka depresi atau kemungkinan depresi menjadi tidak depresi menggunakan instrumen Geriatric Depression Scale GDS selama masa pandemi COVID-19 pada lansia di Puskesmas Kecamatan Palmerah periode 31 Mei sampai 16 September 2022. Berikut ringkasan atau abstrak kami, di mana kesehatan pada setiap individu baik jiwa dan raga merupakan hal penting untuk Puskesmas perhatikan. Selama masa pandemi COVID-19, ditemukan pada lansia berbagai macam aspek kehidupan yang terganggu, baik itu yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa. Menurunnya kemampuan fisik, kognitif, fungsional, serta masalah psikososial lainnya dapat mempengaruhi kualitas hidup pada lansia, khususnya yang ada di sekitar wilayah Puskesmas Kecamatan Palmerah. Berdasarkan hasil screening masalah pada lansia, ditemukan masalah prioritas, yaitu meningkatnya jumlah lansia dengan skor GDS 5-15 dengan kategori skala depresi atau kemungkinan depresi, sebesar 325,7% di tahun 2020 sampai tahun 2021. Setelah melakukan analisa masalah, solusi terpilih yang diberikan adalah dengan menerapkan kegiatan lansia bahagia, layanan lanjut usia, berdaya, sehat, dan gembira di wilayah Palmerah, di mana kegiatan ini sudah didaftarkan hak cipta. Adapun penerapan kegiatan sudah berjalan 5 gelombang putaran dengan total 97 lansia yang mengalami kategori skala depresi atau kemungkinan depresi. Selama 14 hari, lansia diberikan kegiatan lansia bahagia, dan hasil post-test menggunakan instrumen GDS yang terdapat di dalam aplikasi Camellia, ditemukan 94 lansia mengalami perubahan skala menjadi tidak depresi. Tim kami terdiri dari Dwi Lintang Ayu sebagai fasilitator, Maria Patricia sebagai ketua, Sinta Dewi sebagai sekretaris, dan anggotanya Anindya Dinovita, Wulan Moko Bombang, dan Sigit Purwanto. Berikut jadwal kegiatan GKM Happy Life yang terdiri dari Plan, Do, Check, dan Action. Adapun dari program lansia, kami menemukan 3 masalah. Yang pertama, meningkatnya jumlah lansia dengan depresi atau kemungkinan depresi selama pandemi. 2. Meningkatnya jumlah lansia dengan gangguan kognitif ringan, sedang, dan berat selama pandemi. Ketiga, meningkatnya jumlah lansia dengan tingkat kemandirian B dan C selama pandemi. Dari situ kami melakukan perhitungan dan bisa dilihat dari diagram Pareto. Dari analisa diagram Pareto, maka masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah meningkatnya jumlah lansia dengan depresi atau kemungkinan depresi, scoring menggunakan instrumen GDS selama pandemi. Maka tema yang diambil adalah menurunkan skala depresi atau kemungkinan depresi menjadi tidak depresi menggunakan instrumen Geriatric Depression Scale GDS selama masa pandemi pada lansia di wilayah Kecamatan Palmerah periode 31 Mei sampai 16 September 2022. Adapun kami melakukan analisa dampak masalah dan harapan dari segi quality, cost, delivery, health, dan moral. Lalu disekan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Palmerah. Memetakan sebab akibat melalui diagram Ishikawa. Meningkatnya nilai GDS pada lansia selama pandemi sebanyak 325,7%. Dari segi lingkungan, tidak adanya wadah pertemuan lansia secara tatap muka dengan sebayanya karena posyandu lansia ditutup sementara. Bertambahnya masalah keluarga, ekonomi sosial selama pandemi karena lansia atau keluarga lansia hanya di rumah saja. Adanya aturan pembatasan mobilitas selama masa pandemi karena lansia merupakan kelompok rentan. Dari segi manusia, aktivitas lansia berkurang selama pandemi karena lansia hanya melakukan aktivitas harian di rumah yang cenderung monoton atau tidak ada aktivitas.
Tidak terkontrolnya penyakit, terutama penyakit tidak menular pada lansia, karena lansia jarang berkunjung ke Vaskes selama pandemi. Dari segi alat, terbatasnya akses informasi dan screening lansia secara online karena lansia tidak punya media gadget untuk mengakses screening dan informasi. Lansia kesulitan transportasi menuju Vaskes dari segi biaya karena ada lansia yang tidak punya akses kendaraan gratis untuk ke Vaskes. Dari segi metode, belum optimalnya screening kesehatan lansia online karena metode screening lansia online belum terintegrasi dengan program lain. Dari segi material, belum semua sasaran lansia mendapat buku lansia. Di dalamnya terdapat informasi kesehatan secara menyeluruh, karena pembagian buku lansia belum merata di wilayah Palmerah. Tidak semua lansia punya media pelampiasan stres, karena belum adanya media stres relief khusus untuk kesehatan mental lansia. Menganalisis akar penyebab. Dari 10 akar penyebab, kami melakukan pembobotan melalui kuesioner dan kami mendapatkan prioritas untuk diatasi. Berdasarkan data yang ada, semua akar penyebab penting untuk dicarikan solusi. Maka kami mencari solusi yang dapat mengatasi semua akar penyebab. Dari berbagai macam akar penyebab, kami GKM Happy Life menetapkan solusi terbaik yang mencakup keseluruhan masalah yang ada. Di antaranya, pembagian dan pembekalan buku lansia dari Kemenkes, dan lansia bahagia yang dikerjakan oleh lansia selama 14 hari, pembagian kit stress relief sebagai pelengkap aktivitas yang ada di buku lansia bahagia, pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini TBC pada lansia yang beresiko, senam sehat lansia yang bekerja sama dengan Yayasan Jantung Sehat, bekerja sama dengan lintas program seperti yang Kerstrat untuk teknik pijat acupressure, program gizi untuk gizi seimbang pada lansia, dengan gigi untuk kesehatan gigi pada lansia, bekerja sama dengan lintas sektor seperti KPKP untuk pemberdayaan lansia tentang tanaman obat keluarga, dan juga dengan Dinas Perhubungan yang akan memberikan layanan gratis antar jemput lansia menuju Puskesmas Kecamatan Palmerah. Lalu latihan teknik relaksasi untuk mengolah cemas dan stres, bekerja sama dengan psikolog klinis, bekerja sama juga dengan kader posyandu lansia dan juga caregiver lansia dalam mendampingi kegiatan lansia bahagia selama 14 hari. Dan yang terakhir, screening kesehatan online Camellia dalam mengevaluasi hasil Geriatric Depression Scale setelah lansia mengerjakan seluruh aktivitas lansia bahagia. Dalam menjalankan solusi terbaik, ada pun perencanaan perbaikan yang kami susun, mulai dari faktor penyebab dominan, cara penerapan solusi, dan juga step penerapannya, sasaran, waktu pelaksanaan, lokasi, para penanggung jawab, hingga perhitungan biaya yang harus dialokasikan untuk kegiatan lansia bahagia. Oke, ini berikut lembar pengesahannya yang sudah disahkan. Selanjutnya, persiapan yang dilakukan adalah yang pertama, pertemuan tim GKM Happy Life. Yang kedua, kami berkoordinasi dengan pimpinan. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan lintas program seperti program TB, PTM, Jiwa dan Psikolog, yang Kerstrat, unit terkait seperti unit laboratorium, unit loket, tim IT, dan multimedia Puskesmas Kecamatan Palmerah. Yang keempat, bekerjasama juga dengan Rumah Sakit Bakti Mulia. Dan yang kelima terakhir, bekerjasama dengan lintas sektor seperti Dinas Perhubungan dan juga KPKP Kecamatan Palmerah. Oke, berikut adalah peresmian lansia bahagia yang dihadiri oleh lintas sektor seperti Dewan Kota, Dinas Kesehatan, Sudinkes Jakarta Barat, Camat Palmerah, Lurah Sekecamatan Palmerah, perwakilan RS Bakti Mulia, dan lainnya. Pelaksanaan dan evaluasi. Tahap pertama, pertemuan. Pada hari yang ditentukan, lansia diantar jemput oleh bus sekolah Dinas Perhubungan. Sampai di lokasi dilakukan registrasi, pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan mata oleh Rumah Sakit Bakti Mulia, dan juga dilakukan pula screening Geriatric Depression awal. Kemudian dilanjutkan senam lansia kerjasama dengan Yayasan Jantung Sehat, materi pembuatan jamu dan pijit akupresur untuk meredakan stres kerjasama dengan program Yan Kerstrat, materi gizi seimbang pada lansia kerjasama dengan program gizi, materi menanam tanaman obat keluarga kerjasama dengan KPKP Kecamatan Palmerah, dan materi kesehatan gizi kerjasama dengan kesehatan gigi masyarakat. Lalu senam otak kerjasama dengan RS Bakti Mulia, dan teknik relaksasi oleh psikolog di mana bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Lansia terlihat rileks dan sampai meneteskan air matanya. Kemudian pembagian hasil pemeriksaan
dan rujukan internal serta eksternal untuk berobat. Pembagian kit lansia bahagia berisi buku lansia bahagia, stress ball, pensil warna dan rautan, flyer TB dan cuci tangan, masker, hand sanitizer. Berakhirnya kegiatan, lansia diantar kembali ke titik terdekat di rumahnya dengan bis sekolah. Tahap kedua adalah tahap pengerjaan buku lansia bahagia. Di sini petugas membentuk grup WhatsApp berisi peserta lansia bahagia dan juga kader. Selain untuk mendampingi lansia mengerjakan aktivitas, juga untuk monitoring evaluasi perkembangan lansia. Berikut contoh aktivitas yang dikirimkan oleh lansia. Lansia mencoba stress ball di rumah. Kemudian terlihat juga semangat kader yang mengumpulkan lansia untuk mengerjakan aktivitas bersama-sama di suatu tempat. Setelah 14 hari kegiatan, lansia kemudian dievaluasi dengan mengisi screening Camellia yang di dalamnya terdapat tes Geriatric Depression Scale. Nah, selanjutnya ini adalah hasil di mana rata-rata menunjukkan penurunan skor yang signifikan, yaitu dari depresi atau kemungkinan depresi menjadi tidak depresi. Di sini juga terlihat dampak positif dari quality, cost, delivery, dan moral. Berikut pengaruh terhadap pihak yang berkepentingan, di antaranya Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Camat Palmerah, dan lansia yang mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Edison, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, memberikan apresiasi kepada tim GKM Happy Life atas inovasinya Lansia Bahagia, yaitu layanan lansia berdaya, sehat, dan gembira di wilayah Kecamatan Palmerah melalui kegiatan lansia yang terintegrasi lintas sektor dan lintas program. Semoga inovasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup lansia dan keluarga, khususnya di wilayah Kecamatan Palmerah. Sukses selalu untuk GKM Happy Life Palmerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Mulyono, Camat Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada tim GKM Happy Life atas inovasinya buku Lansia Bahagia, yaitu layanan lansia berdaya, sehat, dan gembira di wilayah Palmerah. Berkolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program, Lansia Bahagia sebagai wadah untuk menurunkan angka depresi lansia, sehingga kualitas hidup lansia meningkat, berdaya di masyarakat, dan dapat menjalankan peran sosialnya secara optimal. Rangkaian kegiatan Lansia Bahagia dilakukan dengan panduan sebuah buku yang luar biasa, yaitu buku Lansia Bahagia yang dibuat oleh rekan-rekan GKM Happy Life. Sukses selalu GKM Happy Life, Lansia Bahagia, lansia berdaya, sehat, dan gembira. Jalan-jalan ke Gunung Himalaya, Cakep. Jalannya sungguh berbatu-batu. Cakep. Selamat dan sukses untuk GKM Happy Life, Lansia Bahagia. Mudah-mudahan bisa jadi juara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan lansia nggak stres. Adanya kegiatan ini bisa bermanfaat buat mereka sama orang lain juga. Terus pesannya tingkatin lagi, lebih banyak lagi kegiatan kayak gini. Dan saya semangat apa yang diceritakan oleh dokter-dokter semua. Insya Allah saya akan ikuti apa yang dikatakan oleh dia. Peraturan harus begini, minum jamu atau begini. Insya Allah saya akan diikuti peraturan. Gitu, emang ini yang aku cari. Aku kan orangnya nggak mau diem gitu. Ya, Bu. Pas berhenti, Bapak udah pensiun dari Bayangkari, dulu aku pengurus juga. Ya. Jadi harus ada kegiatan, kalau nggak aku pusing gitu. Langkah 7. Menetapkan standarisasi. Membuat usulan standar baru terdiri dari input, proses, output. Standar output adanya SOP Lansia Bahagia, terlaksananya kegiatan sosialisasi Lansia Bahagia di wilayah Kecamatan Palmerah, terlaksananya kegiatan Lansia Bahagia, dan terlaksananya pengadaan kit media stress release dan buku Lansia Bahagia. Berikut foto sosialisasi Lansia Bahagia yang kita laksanakan pada tanggal 22 September 2022 yang terdiri dari petugas lansia puskesmas kecamatan, kelurahan, dan lintas program.
Langkah 8, menentukan tema berikutnya. Identifikasi masalah berikutnya. Daftar masalah berikutnya serta masalah program TB periode Januari 2021 sampai Desember 2021. Jenis masalahnya terdiri dari 3. Yang pertama, tidak tercapainya indikator SPM cakupan pengobatan semua kasus TB yang diobati. 2. Tidak tercapainya indikator SPM angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus. 3. Tidak tercapainya Renstra Dinkes terduga TB yang dilayani sesuai standar. Berdasarkan analisis dari diagram Pareto, maka masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah tidak tercapainya indikator SPM cakupan pengobatan semua kasus TB yang diobati tahun 2021 di wilayah Puskesmas Kecamatan Palmerah. Menentukan tema berikutnya. Menetapkan harapan dan sasaran tema berikutnya terdiri dari quality, cost, delivery, health, dan moral. Lalu di sini ada jadwal aktivitas perbaikan. Dan mengesahkan tema berikutnya disahkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Palmerah.